Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devani Regina Anggraini dari SMK Negeri 1 Banyuwangi, kelas 11 Akuntansi 1. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang PPh pasal 22 dan PPh pasal 23. Yang pertama yaitu PPh pasal 22. Menurut Hukum Indonesia Nomor 36 Tahun 2008, pajak penghasilan pasal 22 adalah bentuk pemotongan atau pemungutan pajak yang dilakukan satu pihak terhadap wajib pajak dan berkaitan dengan kegiatan perdagangan barang. Pemungut PPh pasal 22 yang pertama, Bank Devisa dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Yang kedua, bendahara pemerintah dan kuasa pengguna anggaran. Ketiga, bendahara pengeluaran. Keempat, kuasa pengguna anggaran. Kelima, badan usaha. Keenam, badan usaha milik negara. Ketujuh, agen tunggal pemegang merek. Kedelapan, produsen atau importir bahan bakar minyak. Kesembilan, industri dan eksportir. Kesepuluh, badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri baja. Yang kesebelas, perdagangan pengumpul berupa badan atau orang pribadi. Selanjutnya, pengecualian pemungutan pajak berdasarkan PPh pasal 22. Yang pertama ada import barang atau penyerahan barang yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak terutang PPh. Pengecualian tersebut harus dinyatakan dalam surat keterangan bebas PPh pasal 22 yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak. Yang kedua, import barang-barang yang dibebaskan dari bea masuk. Yang ketiga, pembayaran atas penyerahan barang. Yang keempat, pembayaran untuk pembelian bahan bakar. Selanjutnya, kita beralih pada PPh pasal 23. Menurut situs Dirjen Pajak, pajak penghasilan pasal 23 adalah pajak yang dikenakan pada penghasilan atas modal penyerahan jasa atau hadiah dan penghargaan, selain yang telah dipotong PPh pasal 21. Pihak yang menerima penghasilan atau penjual atau pemberi jasa akan dikenakan PPh pasal 23. Pihak pemberi penghasilan atau pembeli atau penerima jasa akan memotong dan melaporkan PPh pasal 23 tersebut kepada kantor pajak. Selanjutnya, pembayaran PPh pasal 23. Pembayaran dilakukan oleh pihak pemotong dengan cara mengisi surat setoran pajak atau SSP dan membayarkannya melalui bank persepsi yang ditunjuk Dirjen Pajak. Jatuh tempo pembayarannya adalah tanggal 10 sebulan setelah bulan terutang pajak penghasilan 23. Yang kedua ada pelaporan PPh pasal 23. Pelaporan dilakukan oleh pihak pemotong dengan cara mengisi SPT masa PPh pasal 23 lalu melaporkannya kepada kantor pelayanan pajak di mana pihak pemotong terdaftar. Jatuh tempo pelaporan adalah tanggal 20 sebulan setelah bulan terutang pajak penghasilan 23. Yang ketiga, bukti pemotong PPh pasal 23. Sebagai tanda bahwa PPh pasal 23 telah dipotong, pihak pemotong harus memberi bukti potong atau rangkap ke-1 yang sudah dilengkapi kepada pihak yang dikenakan pajak tersebut dan kepada kantor pelayanan pajak pada rangkap kedua saat melakukan pelaporan PPh pasal 23. Kemudian ada tarif pada PPh pasal 23 dibedakan menjadi dua. Yang pertama yaitu tarif 15% dari jumlah bruto atas A. Dividen, kecuali pembagian dividen kepada orang pribadi dikenakan final, bunga, dan royalti. Yang kedua, hadiah dan penghargaan, selain yang telah dipotong PPh pasal 21. Yang kedua ada tarif 2% dari jumlah bruto atas sewa dan penghasilan lain yang berkaitan dengan penggunaan harta kecuali sewa tanah atau bangunan. Selanjutnya ada pihak pemotong PPh pasal 23. Yang pertama, pihak pemotong PPh pasal 23 ada
agen pemerintah. 2. Subjek pajak dalam badan dalam negeri. Yang ketiga, penyelenggara kegiatan. Yang keempat, bentuk usaha tetap atau BUT. Yang kelima, perwakilan perusahaan luar negeri lainnya. Yang keenam, wajib pajak orang pribadi dalam negeri tertentu yang ditunjuk Direktur Jenderal Pajak. Yang kedua, penerima penghasilan yang dipotong PPh pasal 23. Ada 1. Wajib pajak dalam negeri. 2. Bentuk usaha tetap atau BUT. Yang terakhir ada pengecualian PPh pasal 23. 1. Ada penghasilan yang dibayar atau berulang kepada bank. Yang kedua, sewa yang dibayar atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi. Yang ketiga, ada dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi, BUMN, atau BUMD dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia. Sekian video saya kali ini, semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.